Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses pembuatan media. Dalam hal ini, saya membuat media layanan dalam bentuk e-counseling melalui Google Site atau aplikasi, bukan aplikasi ya, tapi salah satu fitur dari Google itu sendiri. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita menyiapkan bahan. Jadi, menyiapkan bahannya itu kita bisa membuat Google Form sebagai absensi dari siswa nanti. Kemudian kita juga bisa membuat bahan untuk pengenalan kasus pelecehan seksual atau dalam hal ini sesuai dengan layanan atau topik layanan yang teman-teman angkat. Dan juga kita bisa membuat form terkait dengan pengaduan tindak pelecehan, dan kita juga membuat form terkait dengan tindak lanjut atau bagaimana kelanjutan dari pengaduan tindak pelecehan tersebut. Nah, di sini kemudian saya juga menyediakan bahan terkait dengan bagaimana konseling kita nanti melakukan proses penyembuhan terhadap dirinya sendiri atau dalam hal ini kemandirian dengan menyediakan sebuah video yang saya buat dengan pendekatan emotif terapi. Nah, langsung saja setelah kita menyiapkan bahan tadi, misalkan Google formulir yaitu membuat absensi, kemudian formulir pengaduan dan juga formulir tindak lanjut. Yang pertama di sini terkait dengan formulir absensi, seperti pada formulir pada umumnya, yaitu di sini terkait dengan dalam hal ini saya juga membuat sebuah desain terkait dengan headernya. Ini header bebas ya teman-teman sekalian, teman-teman bisa edit di aplikasi manapun yang teman-teman biasa atau familiar teman-teman gunakan. Jadi seperti absen pada umumnya, di sini ada konselornya siapa, kemudian ada nama dan juga kelas serta NISN. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk form yang lainnya saya juga membuat terkait dengan form pengaduan. Jadi form pengaduan ini berisikan beberapa hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh pelapor, entah itu pelapor ini adalah korban maupun saksi. Jadi di sini apakah Anda sebagai korban atau saksi. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apakah dia sebagai korban atau saksi agar kita bisa menggunakan data ini dengan baik dan ada tindak lanjut yang jelas nantinya. Nah, kemudian di sini saya juga menuliskan nama asli atau nama samaran Anda. Kenapa saya memperbolehkan menggunakan nama samaran? Karena beberapa pelapor itu tidak berani melakukan pelaporan kalau namanya tersingkap atau namanya diketahui oleh pihak lain. Nah, kemudian bagaimana kondisi korban saat ini? Nah, ini bisa dijelaskan supaya kita juga bisa melakukan reaksi yang cepat terhadap kasus pelecehan itu sendiri. Nah, kemudian apakah Anda melihat secara langsung tindakan tersebut dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, untuk form selanjutnya yang saya buat yaitu terkait dengan tindak lanjut, di mana ini saya meminta mereka untuk mengisikan kode akses. Jadi, kode akses ini saya buat terkhusus untuk mereka yang ingin melakukan konseling. Jadi kan ini formulir pendaftaran layanan konseling. Nah, kenapa saya meminta mereka untuk mengisikan kode akses? Supaya mereka yang ingin melakukan konseling itu bukan orang yang hanya coba-coba atau orang yang main-main. Jadi di sini ada nama, kemudian pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan proses konseling, dan ini saya juga menyediakan langsung kontak saya dalam bentuk link agar supaya bisa langsung diakses. Dan saya juga membuat sebuah bot Telegram yang bisa digunakan oleh siswa untuk melakukan curhat secara bebas tanpa adanya diskriminasi. Nah, kemudian yang selanjutnya yang saya sediakan itu adalah beberapa bahan materi media. Yang ini yang pertama itu saya membuat kalau tidak salah terkait dengan semuanya itu bisa jadi korban. Jadi di sini nanti akan kita masukkan dalam pengenalan pengenalan terhadap kasus pelecehan seksual itu tindakan pelecehan seksual, kemudian
selanjutnya itu saya ini juga membuat tindak pelaku pelecehan. Jadi ini apa sih yang harus dilakukan terhadap mereka yang menjadi korban, yang menjadi pelaku, dan mereka yang menjadi saksi. Dan di sini itu tadi yang saya sediakan yaitu terkait dengan video untuk konseling kemandirian atau mandiri melakukan konseling atau penyembuhan terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa mulai dengan membuka situs Google atau ke teman-teman bisa ketikkan Google Sites. Nah, kemudian pilih seperti ini ya teman-teman. Nah, pilih yang ini, Google Site Login. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan pada bagian ini. Jadi teman-teman bisa memilih membuat situs baru atau teman-teman menggunakan template saja. Kalau saya sih menggunakan template ya teman-teman, karena ini berhubung waktu juga. Nah, kemudian di template ini ya teman-teman akan misalkan seperti ini teman-teman. Ini ya. Oke, ini masih ada lalos atau mungkin lalos. Nah, nanti teman-teman akan ditampilkan seperti ini. Jadi teman-teman itu bisa mengubah terlebih dahulu headernya ya. Dengan mengklik ini, silahkan diklik ini, kemudian masukkan gambar yang teman-teman mau atau yang teman-teman sudah edit. Seperti misalkan tadi saya sudah mengedit beberapa hal terkait dengan header yang kayaknya saya simpannya di ya ini kayaknya ya. Jadi saya langsung insertkan saja. Nah, jadinya seperti ini teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah pada bagian ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oh ya, teman-teman bisa hapus saja ini karena kalau semuanya tidak relevan dengan media layanan yang teman-teman buat, teman-teman bisa hapus kok. Jadi ini sifatnya fleksibel. Nah, kemudian teman-teman bisa hapus juga ini. Kalau saya sih saya hapus. Nah, kemudian langsung saya di sini saya mendeskripsikan terkait dengan media saya yang seperti ini saya buat. Tunggu ya. Nah, seperti ini saya buat. Jadi ini ucapan selamat datang bagi mereka yang mengunjungi situs saya. Langsung ya. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian ini teman-teman bisa langsung memasukkan media-media atau bahan-bahan yang tadi teman-teman sudah upload nanti. Jadinya ini kan bisa diedit ya teman-teman teksnya. Jadi teman-teman bisa edit. Nah, kemudian jadinya nanti itu seperti ini. Berikut. Nah, ini di administrasi saya memasukkan link yang sudah saya upload atau saya buat di Google Form itu tadi. Berikut tadi yang caranya ya. Misal saya membuka absen. Nah, misalkan ini saya membuka absensi. Ini absensinya, jadi langsung nanti di sini teman-teman bisa, aduh sayangnya nggak kelihatan ini karena ketutupan recorder. Jadi nanti teman-teman di sini kan bisa itu ada bagikan, jadi teman-teman bisa langsung copy linknya dan teman-teman langsung masukkan di sini saja seperti ini. Ini sudah saya copy tadi. Nah, yang selanjutnya ini ada juga mengenal tindak pelecehan seksual. Jadi ini teman-teman bisa kok juga mengambil media atau bahan dari YouTube, kemudian masukkannya di sini dalam bentuk link saja. Nanti jadi siswa kalau mengunjungi itu tinggal langsung klik. Nah, ini juga saya mengupload sebuah materi di Google Drive. Jadi saat ini ada yang di YouTube, ada yang di Google Drive, ada yang di Google Formulir. Jadi banyak saya uploadnya, jadi bebas nanti teman-teman mau uploadnya di mana. Yang penting aksesnya adalah secara umum dan dapat diakses oleh semua orang. Nah, begitu juga dengan hal ini saya juga uploadnya di Google Drive, itu tadi yang video-video saya buat. Selanjutnya sampai seterusnya teman-teman bisa memasukkan bahan-bahan yang teman-teman buat sebelumnya. Nah, untuk merubah warna ini teman-teman bisa kalau sebelumnya kan warnanya biru ya teman-teman, bisa ubah teman-teman tuh di sini. Nah, berikut ini banyak pilihannya, jadi silahkan, bukan banyak sih, ada beberapa pilihannya, jadi teman-teman bisa ubah. Nah, kemudian ini saya membuat sengaja bukan dalam bentuk link, tapi sengaja saya upload langsung, jadi melalui cara yang ini.
ini sisipkan. Ya, jadi di sini teman-teman bisa langsung klik ini YouTube. Nah teman-teman silahkan langsung copy paste kan link YouTube-nya di sini. Misalkan tunggu, saya bukakan di YouTube. Misal saya bukakan sebuah link YouTube terkait dengan media pembelajaran. Ya Allah, jaringannya jelek ya teman-teman. Misalkan saya copy link Nah, teman-teman bisa langsung copy paste. Setelah teman-teman copy paste akan bisa diklik ini. Tapi saya tidak klik ya teman-teman karena terganti dan saya harus mengupload ulang. Nah, setelah itu, setelah semuanya selesai, teman-teman bisa melihat terlebih dahulu sebelum teman-teman mengupload site-nya. Jadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat dulu nanti. Bisa dalam bentuk tablet, kemudian bisa dalam bentuk komputer, dan ada bentuk HP. Jadi kalau dalam bentuk HP nanti tampilannya akan seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah, silahkan di close lagi. Nah teman-teman, sekarang saya juga lupa, jadi di sini teman-teman itu bisa mengganti atau mengubah namanya sesuai dengan jenis atau nama media teman-teman sekalian. Nah, teman-teman juga ternyata bisa mengupload sebuah dokumentasi di sini, tapi saya tidak menguploadnya. Nah, kita kembali ke beranda. Nah, setelah semuanya ini selesai, oh ya, teman-teman juga bisa mengedit footernya itu dengan cara yang sama, yaitu seperti ini. Kemudian teman-teman bisa upload seperti juga yang bagian header. Di sini teman-teman, cuman sayangnya itu tertutup sama recorder ya, jadi saya tidak bisa membukanya. Itu di situ ada kalau tidak salah mengupload. Jadi silahkan teman-teman klik itu, nanti akan ditampilkan draft sebelum draft yang telah diedit dan yang sebelumnya. Jadi silahkan diupload saja. Setelah itu akan bisa terjadi atau akan ada terlihat perubahan dari yang teman-teman telah edit. Nah, seperti itu. Di sini sebenarnya banyak fiturnya, misalkan menambahkan atau menyisipkan gambar, kemudian menyisipkan link Google Drive dan lain sebagainya. Banyak sekali fitur-fitur yang teman bisa gunakan, tetapi saya hanya menggunakan fitur ini yang paling sederhana untuk membuat sebuah media layanan e-counseling terkait dengan tindak pelecehan seksual itu sendiri. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan sebenarnya ini belum terlalu familiar saya gunakan, jadi ada beberapa hal yang perlu saya pelajari dengan mendetail terlebih dahulu sehingga saya bisa mengetahuinya. Nah, selain itu juga yang menjadi kekurangan adalah sepertinya Google Site ini agak sulit untuk dipahami ketimbang kita menggunakan Linktree. Biasanya itu kita bisa langsung memahami, cuman kalau Google Site mungkin dia karena lebih kompleks, jadi kita harus memahaminya secara ekstra. Nah, selanjutnya bagaimana cara membagikannya? Cara membagikannya adalah cukup dengan mengklik icon yang melambangkan link ini. Jadi silahkan diklik, nah akan muncul. Jadi silahkan disalin link dan diberikan kepada siswa atau didemonstrasikan kepada siswa untuk menggunakan layanan e-counseling itu sendiri. Nah, itulah tadi teman-teman sekalian terkait dengan bagaimana cara kita menggunakan Google Site sebagai media layanan e-counseling tindak pelecehan seksual itu sendiri. Nah, lebih dan kurangnya teman-teman mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat untuk kita semua.